السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala sampai pada ayat yang ke-81 dan 82 dari surat Ali Imran. وهو قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian terhadap para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika datang kepada kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, maka hendaklah kalian beriman dengannya dan hendaklah kalian menolongnya. Qala aqrartum, Allah berfirman, apakah kalian mau mengikrarkan janji ini? Wa akhadtum ala dzalikum usri, dan kalian mengambil dariku janjiku. Qalu, mereka semua para anbiya menjawab aqrarna, kami mengikrarkan. Qala fashhadu, kata Allah,
maka persaksikanlah oleh kalian atas diri-diri kalian bahwa kalian sudah mengikrarkan kalau datang seorang nabi yang membenarkan kalian para anbiya, maka hendaklah kalian beriman dengannya dan kalian menolongnya. Aqrartum fashhadu, maka persaksikanlah atas diri-diri kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, kata Allah, dan aku bersama kalian menjadi saksi. Faman tawalla ba'da dzalik, dan siapa yang berpaling setelah ini, faulaika humul fasiqun, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsir yang ringkas ini, Taisir al-Karim ar-Rahman, yukhbiru ta'ala annahu akhadha mitsaqan nabiyyin wa 'ahdihimul mu'akkad bisababi ma ataahu min kitabillahi al-munazzal. Allah mengkhabarkan bahwa Allah mengambil perjanjian atas para nabi dengan perjanjian yang ditekankan dengan sebab apa yang Allah telah berikan pada mereka dari kitab al-munazzal, dari kitab yang diturunkan, dan juga dari hikmah yang diberikan pada mereka yang fasilah, yang memisahkan bainal haqqi wal batil, itu hikmah yang memisahkan bainal huda wad dhalal, yang memisahkan antara petunjuk dan kesesatan. Apa perjanjiannya? Innahu in ba'atsallahu rasulan musaddiqan lima ma'ahum an yu'minu bihi wa yusaddiquh. Kalau datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa yang mereka bawa, maka hendaklah beriman dengan nabi tersebut dan hendaklah menolongnya, membelanya. Wa yaqudu dzalik ala umamihim, dan mereka diperintahkan untuk mengambil perjanjian pula atas umat-umat mereka. Ini para anbiya mengikrarkan untuk dirinya, bersumpah untuk dirinya, dan disuruh untuk menyampaikannya kepada pengikut-pengikutnya, dan agar mereka pengikut-pengikutnya mempersaksikan pula dengan apa yang telah mereka persaksikan, yaitu jika datang seorang nabi yang terakhir yang membawa risalah tauhid seperti risalah yang dibawa oleh para anbiya yang diutus oleh Allah, yang membenarkan seluruh para nabi, maka hendaklah kalian beriman. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, hendaklah kalian beriman, hendaklah kalian bela dia. Aqartum, apakah kalian mengikrarkan? Apakah kalian mau berjanji? Mereka semua menjawab, aqrarna, kami berjanji. Maka saksikanlah atas kalian, dan aku, kata Allah, menjadi saksi atas kalian. Kalau sampai kalian menyelisihi janji ini, maka niscaya mereka adalah orang-orang yang fasik, yang layak untuk diazab. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam qad awjaba Allah alaihim an yu'mina ba'duhum bi ba'din. Berarti para nabi diperintahkan oleh Allah untuk saling mengimani, untuk saling percaya antara nabi dengan nabi lainnya. Apa kata Isa alaihi salam? Wa idh qala Isa ibn Maryam, apa yang dikatakan oleh Isa ibn Maryam? Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku Rasulullah yang diutus pada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dalam surat As-Saff, yang maknanya membenarkan apa yang telah lalu dan membenarkan apa yang akan datang.
mencocoki apa yang telah lalu dari Taurat yang ada pada Musa alaihissalam, dan membenarkan Rasulin ya'ti, Rasul yang akan datang yang namanya Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, dan beberapa julukan-julukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berarti Nabi Isa beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa beriman pada Nabi yang sebelumnya dan beriman pada Nabi yang setelahnya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya mengkhabarkan kepada pengikut-pengikutnya, kalau datang Nabi kepada kalian yang membenarkan Nabi-Nabi sebelumnya, maka imanilah, terimalah. Bahkan diberikan ciri-cirinya, bahkan disebutkan namanya. Wa musaddiqan bi rasulin ya'ti ismuhu Ahmad. Nama Rasulullah SAW juga Ahmad. Aku membenarkan apa yang akan datang, Rasul yang diutus nanti yang namanya Ahmad. Bahkan disebutkan pula ciri-cirinya, disebutkan pula turunannya, disebutkan pula di daerah mana, rinci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani fillah azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa para anbiya yusaddiqu wa yu'minu ba'duhum ba'da, atau yu'minu ba'duhum bi ba'din, bahwa mereka saling beriman. Wa yusaddiqu ba'duhum ba'dan, dan saling membenarkan. Lianna jami' ma 'indahum huwa min 'indillah, karena semua apa yang mereka bawa semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama, sumbernya sama. Wa kullu ma 'indallahi yajibu at-tasdiq, sedangkan apa yang dari Allah wajib dibenarkan. At-tasdiq bihi wal iman bihi, membenarkan dan mengimani. Fahum kasyai'il wahid, maka mereka seperti satu golongan. Para anbiya dijuluki dalam riwayat yang sahih ikhwatun li'allat, mereka saudara sebapak. Walaupun beda-beda ibu, tapi bapaknya satu. Artinya agamanya, walaupun syariatnya berbeda-beda, tetapi agamanya tetap tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul yang semua membawa perintah yang sama. An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Beribadalah pada Allah dan jauhilah taghut. Itu dakwanya seluruh para anbiya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Qala rahimahullah, maka berkata lagi beliau, fa'ala hadza qad ulima anna Muhammadan huwa khatimuhum. Berarti sudah diketahui bersama, sudah maklum bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nabi Isa diberi kabar akan datang Nabi Muhammad, begini ciri-cirinya. Nabi Isa diberi kabar akan datang Nabi Muhammad, begini ciri-cirinya. Nabi fulan dikasih kabar nanti akan datang nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, cirinya seperti ini. Ikrarlah kalian, kalau datang kalian beriman dengannya dan kalian membela, kami bersaksi. Perintahkan pula umat-umat kalian, kalau datang Nabi tersebut, berimanlah dengannya dan belalah dia, tolonglah dia, ikutilah dia. Bersaksilah kalian, semuanya bersaksi berjanji. Aqrartum? Qalu aqrarna. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka tidak ada alasan pengikut Nabi Musa ataupun Nabi Isa, kalau telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, mereka dikatakan tidak beriman pada Nabi Musa.
Dan mereka berarti tidak beriman pada Nabi Isa. Karena Nabi Musa, Nabi Isa menyatakan berimanlah pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak ikuti berarti kalian tidak mengikuti Nabi kalian sendiri. Wa kana huwa imamuhum wa muqaddimuhum wa matbu'uhum. Maka beliau, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah imamnya seluruh para nabi. Karena para nabi semua disuruh beriman dengannya. Wa muqaddimuhum, dan paling depan. Wa matbu'uhum, dan yang diikuti oleh seluruh para anbiya. Karena disuruh oleh Allah, hendaklah kalian beriman. Perhatikan ayatnya yang Allah katakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Mitsaqan nabiyyin, tidak dikecualikan. Allah angkat perjanjian, Allah minta perjanjian dari mereka agar mereka ikrarkan untuk beriman pada Nabi Muhammad SAW. Siapa? Seluruh para nabi. Dalam hal ini berarti mereka semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan di samping imamuhum dan muqaddimuhum, dikatakan pula matbu'uhum, ikutan mereka. Fahadihil ayah al-karimah min a'zamid dilalah ala uluwi martabatihi. Maka ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini menunjukkan sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwa beliau adalah paling tinggi derajatnya. Wa jalalatu qadrihi, paling tinggi kedudukannya. Wa annahu afdalul anbiya wa sayyidahum, afdalul anbiya wa sayyiduhum, bahwa beliau adalah seafdal nabi dan tokohnya para nabi, pemukanya para nabi. Lamma qarrarahum ta'ala, ketika Allah minta mereka berikrar, maka para anbiya semuanya berikrar. Qalu aqrarna, mereka berkata, kami mengikrarkan. Ay qabilna ma amartana, mana aqrarna adalah kami terima apa yang engkau perintahkan ya Allah, bahwa kami akan mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau kami menemui beliau. Ala ra'si wal ain, ala ra'si wal ain. Ini menunjukkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Qala Allahu lahum, Allah pun mengatakan pada mereka, fashhadu, maka persaksikanlah. Ai ala anfusikum, kalian persaksikan atas diri-diri kalian sendiri. Wa ala umamikum, dan juga terhadap umat-umat kalian sendiri. Nabi Isa akan bersaksi dan juga bersaksi untuk umatnya. Aku saksinya bahwa umatku sudah berjanji, sudah berikrar akan mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau datang. Nabi Musa juga akan berkata, aku saksinya. Aku bersaksi bahwa aku sudah menyampaikan pada mereka. Dan mereka sudah mengikrarkan, mereka sudah bersumpah, sudah berjanji, aku menyaksikan mereka. Tidak bisa mereka berdusta karena disaksikan oleh nabi-nabi mereka masing-masing. Bahkan Allah pun menyatakan, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun menjadi saksi atas kalian. Aku pun termasuk, kata Allah, menjadi saksi-saksi. Faman tawalla, maka siapa yang berpaling setelah persaksian ini? Siapa yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dari pengikut Isa ataupun pengikut Nabi Musa? Siapa yang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW dari Yahudi maupun Nasrani? Kalau mereka menyelisihi al-ahad, menyelisihi janji mereka, wal mitsaq,
menyelisihi sumpah mereka al-muakkad yang ditekankan bisyahadah dengan persaksian dari Allah dan persaksian dari para rasul, faulaika humul fasiqun, berarti mereka benar-benar orang-orang fasik. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau saja Nabi Musa sempat menemui Nabi Muhammad SAW, pasti akan beriman pada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kalau Nabi Isa hidup sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun tidak ada alasan lain kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa lembaran-lembaran Taurat, Rasulullah SAW marah. Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah kau sembarangan, lancang, wahai ibn al-Khattab? Sungguh demi Allah, kalau Musa hidup, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus ikut aku. Nah, ini dalilnya, ini ayatnya. Disebutkan riwayatnya oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan juga disebutkan dalam riwayat lain bahwa Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya saudara dari Yahudi, dari Bani Quraidah. Dia menuliskan jawami'ut Taurat, kalimat-kalimat yang bagus dari Taurat. Ala urduha alaik, maukah aku tunjukkan, kata Umar, kepada engkau ya Rasulullah, kata-kata yang bagus, yang maksudnya jawami', kalimat yang simpel tapi bermakna luas. Fataghayyara wajhu Rasulullah, berubah wajah Rasulullah SAW. Qala Abdullah ibn Thabit, berkata Abdullah ibn Thabit, qultu lahu, aku katakan padanya, ala tara biwajhi Rasulullah? Ala tara, apakah kau tidak lihat bagaimana wajah Rasulullah SAW berubah? Maka Umar pun ketakutan melihat Rasulullah SAW yang wajahnya berubah. Qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku bersaksi, aku ridha bahwa Allah sebagai Rabbku dan Islam agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku, Nabiku. Fasurya an Rasulullah SAW, maka wajah Rasulullah pun kembali berseri, tentram. Wa qala, kemudian berkata, walladhi nafsi biyadihi, law asbaha fikum Musa alaihi salam, thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni, la dhalaltum. Demi Allah, kalau saja Musa masih hidup hari ini, kemudian kalian beriman pada Musa dan meninggalkan aku, kalian tersesat. Kalian menyimpang. Innakum hadzi minal umam. Kalian itu bagianku dari umat-umat. Wa ana hadzukum, dan aku adalah bagian kalian dari para nabi. Saya ulangi, aku bagian dari nabi-nabi kalian, sedangkan kalian adalah bagian dari umat-umat untukku. Artinya kalian umatku dan aku nabi kalian. Nabi Musa untuk mereka yang Allah utus kepadanya. Karena di antara perbedaan Rasulullah SAW dengan para anbiya, innama bu'itha rasulun ila qaumihi khassa, atau fi riwayah innama bu'itha an-nabiyyu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kaffah. Adapun para anbiya diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Maka barakallahu fikum, kalaupun Nabi Musa masih hidup, maka niscaya kalau kalian beriman pada Nabi Musa, kalian sesat. Karena itu bukan bagian kalian. Aku bagian kalian, kata Rasulullah SAW. Ana hadzukum minan nabiyyin wa antum hadzi minal umam.
Aku bagian kalian dari para nabi dan kalian bagianku dari umat-umat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tas'alu ahlal kitab. Jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang apapun. La tas'alu ahlal kitab an syai'in fa innahum la yahdukum. Jangan kalian bertanya kepada Yahudi, jangan kalian bertanya pada Nasrani, itu maknanya. Karena Nabi menyebutkan ahlul kitab. Wa ahlul kitab itu Yahudi atau Nasrani. La tas'alu ahlal kitab. Jangan kalian tanya pada ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Karena sesungguhnya mereka enggak akan membimbing kalian. Qala wa qad dallu. Mereka telah sesat, kata Nabi. Wa innakum imma an tusaddiqu bi batilin wa imma an tukadzibu bi haqqin. Karena kalau kalian tanya pada mereka, bisa jadi kalian membenarkan yang batil atau kalian mendustakan yang hak. Mengapa? Tercampur di dalamnya. Mereka sudah yulabbisun. Mereka sudah mencampurkan. Mereka sudah mengacak-acak agama mereka. Mereka sudah menambah, mengurangi, mengganti. Talbisul haq bil batil. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kalau kalian tanya pada mereka, mereka jawab, kamu serba salah. Imma kamu benarkan ternyata batil, atau kamu salahkan ternyata hak. Bagaimana? Lihat hadis ini. Disebutkan imma an tusaddiqu bi batilin, bisa jadi engkau membenarkan yang batil atau justru engkau menyalahkan yang hak. Karena engkau tidak jelas, tidak tahu mana yang hak dari mereka dan mana yang batil, mana yang benar-benar dari nabinya, mana yang ternyata tambahan, mana yang hak berita dari rasulnya atau ternyata berita-berita karangan mereka sendiri. Maka kalau kalian benarkan, jangan-jangan batil. Kalau kalian salahkan, jangan-jangan benar. Jangan tanya pada ahlul kitab. Jangan sok perbandingan agama. Jangan sok membanding-bandingkan agama. Gak perlu untuk mempelajari perbandingan agama sama sekali. Gak ada faedahnya. Karena jelas agama-agama yang lain sudah dirusak oleh pengikutnya sendiri. Kalaupun nabi-nabi mereka masih hidup, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Lihat hadis yang ketiga. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, riwayat yang kalimatnya wa innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa an yattabi'uni. Ini lanjutan hadis yang tadi. Sungguh demi Allah, kalaupun Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, niscaya enggak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti aku, kata Nabi SAW. Baru disebut Nabi Musa. Disebutkan dalam beberapa hadis yang lain, dua-duanya, Nabi Isa dan Nabi Musa. Dengan lafaz, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma illa tibai." Kalau saja Musa dan Isa masih hidup keduanya, maka niscaya enggak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mengikuti aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul Muhammad khatamul anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka Nabi Muhammad adalah penutup para nabi
salawatullahi wasalamuhu alaih, yang wajib diimani oleh seluruh para anbiya dan seluruh pengikut-pengikut Nabi. Maka diakhiri ucapan As-Sa'di rahimahullah dengan kalimat fa'ala hadha kullu man idda'a annahu min atba'il anbiya kal yahudi wan nasara wa man tabi'ahum faqad tawallaw an hadzal mitsaqil ghaliyum. Berarti dengan ini bahwa siapa yang mengaku pengikut Nabi, apakah mengaku pengikut Nabi Musa atau mengaku pengikut Nabi Isa dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasrani, tetapi tidak mau menerima Islam, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, berarti mereka berpaling dari perjanjian yang Allah sudah janjikan kepada para Nabi, yang para Nabi sudah diperintah untuk mengangkat perjanjian pada pengikut-pengikutnya untuk beriman kepada Nabi yang akan datang. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Demikian ayatnya berbunyi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum, apakah kalian mau berikrar dan kalian mengambil janji dariku? Qalu aqrarna, ternyata para nabi semuanya sudah mengikrarkan dan mengangkat janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengikut-pengikutnya diangkat perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi mereka. Maka Allah dan para anbiya sebagai saksi-saksinya bahwa mereka sudah bersumpah. Wastahaqqul fisqa, maka kalau berpaling dari sumpahnya, maka mereka orang-orang fasik. Fasik bukan fasik ahli maksiat, tetapi fasik yang mukhrij anil millah, fasik yang mengeluarkan dari agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zulm, kezaliman ada dua. Kezaliman yang mengeluarkan dari agama dan kezaliman yang tidak mengeluarkan dari agama. Kefasikan juga ada dua. Kefasikan yang mengeluarkan dari agama dan kefasikan yang tidak mengeluarkan dari agama. Demikian pula kekufuran. Ada kufur yang mengeluarkan dari agama, ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis yang dilaknat oleh Allah. Enggak perlu ditanya kafirnya, jelas kafir. Tapi Allah sebutkan dengan kalimat fasik. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Apa fasaqa? Fasik. Fasaqa an amri rabbih maknanya keluar dari perintah Rabbnya. Kalau engkau dalam bahasa Arab mengambil satu buah yang sudah terlalu masak, kamu pencet begini, terus keluar bijinya. Itu bahasa Arabnya fasaqa. Dia keluar dari tempatnya, dikatakan fasaqa. Maka di sini fasaqa adalah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yahudi dan Nasrani kafir, keluar dari Islam, keluar dari agama. Mereka fasik, fasik yang mukhrij anil millah. Apa dalilnya? Dalilnya juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah itu satu yang tiga. Demikian pula Bani Israel, Allah laknat melalui lisan Nabi Isa, Nabi Musa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah laknat mereka, Allah ancam mereka dengan neraka Jahannam, dengan kekekalan ila akhirih. Istahaqqal fisqa al-mujib lil khulud. Kata Syekh Sa'di, kefasikan yang membawa kekekalan dalam neraka. Berarti fasik yang apa? Fasik yang mengkafirkan. Istahaqqul fisqa al-mujib lil khulud finnar. Menyebabkan mereka fasik, fasik yang mengekalkan mereka dalam neraka. In lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
kalau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.